Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani Zawahtuka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sholat Idain. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi dan hukum sholat Idain. Kata id diambil dari kata al-audu yang artinya kembali. Sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun. Sedangkan pengertian sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 1 Syawal pada pagi hari. Sholat hari raya Adha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah pada pagi hari. Oke, selanjutnya yaitu hukum sholat Idain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Jadi di sini ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa hukum sholat id adalah wajib ain. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa hukum sholat id adalah fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama menurut mazhab Hambali. Sedangkan pendapat ketiga yaitu menurut Imam Malik bahwa hukum sholat id adalah sunnah muakkad dan bukan wajib. Mungkin itu saja penjelasan dari definisi dan hukum sholat id. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Nafilah dan saya akan melanjutkan penjelasan pada materi sholat idain dan pada poin ketiga yaitu tentang ketentuan sholat id. Sholat id adalah sholat sunnah yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya. Dan pada 2 hari raya itu yang pertama sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata id dan fitri. Kata id berarti kembali dan fitri yang berarti suci. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam setiap tanggal 1 Syawal, dan salat sunnah ini dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan hari raya Idul Fitri merupakan hari yang sangat istimewa karena juga sebagai hari kemenangan umat Islam setelah selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang diakhiri dengan pembagian zakat fitrah. Dan hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri yaitu mandi sebelum berangkat ke tempat sholat, niat mandi, memakai pakaian yang bagus dari yang dimiliki, makan dan minum sebelum berangkat sholat, memakai wangi-wangian, kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id, mendengarkan khutbah Idul Fitri, kemudian mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat id. Dan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri yaitu meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin, mempererat hubungan persaudaraan, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan, lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir dan doa. Dan yang terakhir, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id yaitu kembali dan adha yaitu kurban. Jadi kata Idul Adha berarti kembali berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Dan rangkaian sholat Idul Adha ini senantiasa dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban baik sapi, kerbau maupun kambing yang dilaksanakan selama 4 hari yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau juga disebut dengan hari tasyrik. Dan hal-hal yang dikerjakan sebelum sholat Idul Adha yaitu seperti mandi terlebih dahulu dengan niat, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki, tidak makan dan minum sebelum sholat id, memakai wangi-wangian, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id, mendengarkan khutbah Idul Adha, mengumandangkan takbir mulai malam tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah.
Dan hikmah yang terkandung pada Idul Adha ini, yang pertama, tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas dan semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nabi Ibrahim dan Ismail mencontohkan kerjasama yang apik di saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya karena menjalankan perintah Allah SWT. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Tata cara pelaksanaan sholat id. Sholat id dapat dilaksanakan di tanah yang lapang, yang bersih, atau di dalam masjid. Sholat id sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Sholat id terlebih dahulu harus bersih dari hadas dan najis. Sebenarnya sholat id ini tidak jauh beda dengan syarat-syarat dari sholat fardu seperti biasanya. Yang membedakan hanya pada waktu dan jumlah rakaatnya serta jumlah takbir yang dilantunkan. Tata cara pelaksanaannya, pertama, sholat id dilaksanakan terdiri dari sholat pertama. Tata cara pelaksanaannya, sholat id terdiri dari 2 rakaat. Sebaiknya sholat id dilakukan secara berjamaah. Dan yang ketiga, setelah jamaah siap, kemudian diberi aba-aba as-sholatu jami'ah. Dan yang keempat, niat sholat id. Dan yang kelima, membaca al-fatihah. Yang keempat, niat sholat id. Yang kelima, membaca takbiratul ihram. Dan yang keenam, membaca surat al-fatihah. Dan yang ketujuh, setelah niat, kemudian takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya takbir 7 kali, dan selanjutnya disunahkan membaca tasbih. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih, kemudian disambung dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat yang disukai, namun lebih diutamakan surat Al-Qaf dan surat Al-A'la. Yang kesembilan, setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku, kemudian iktidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti sholat wajib pada biasanya. Yang ke-10, pada rakaat kedua, setelah berdiri membaca takbir 5 kali, kemudian setiap takbir disunahkan membaca tasbih, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang disukai, namun yang lebih diutamakan adalah surat Al-Ghashiyah. Yang ke-11 dilanjutkan dengan ruku, kemudian iktidal, selanjutnya sujud 2 kali tahiyat akhir, kemudian tahiyat akhir. Yang ke-12, setelah sholat id, khutbah, dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Khutbah pertama diawali dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Kemudian yang ke-13, hendaknya khotib saat berkhutbah, semisal Idul Fitri, berarti isi dari materi adalah tentang zakat fitrah, dan yang jika Idul Adha berarti isi dari materi tentang haji dan